Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, para pemerhati desa, dan pegiat desa dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan ya, sehingga dapat menjalankan aktivitas masing-masing. Dan sama-sama kita ketahui bahwa hari ini adalah menginjak hari keempat, sebagaimana umat muslim di seluruh Indonesia, di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang berlimpah, sehingga ketenangan di dalam menjalankan ibadah puasa ini dapat tercapai. Sahabat desa, bukan tentang seberapa banyak ibadahmu, tapi Allah akan menilai seberapa ikhlas ibadahmu. Sebagaimana tayangan video yang sudah saya sampaikan, bagaimana anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana rancangan peraturan desa nomor 7 tahun 2023 kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Akan tetapi saya sendiri sebetulnya tidak ada waktu, tapi kali ini saya menyempatkan untuk masuk kembali ke ruang podcast setelah kemarin kita di bulan Desember bagaimana kita menyusun tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024, pelaporan informasi penyelenggaraan pemerintah desa maupun LPPD itu sendiri, dan sudah kita susun secara rapi dan mungkin akan kita sampaikan kepada Bupati Ceki kecamatan atau pihak camat itu sendiri. Sahabat desa, tahapan demi tahapan sudah kita lalui. Bagaimana kepala desa membentuk tim penyusun rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2024. Di bulan Juni kemarin, Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa disebut BPD sudah melaksanakan musyawarah desa besar-besaran. Bagaimana para peserta di situ menyampaikan usulan-usulan sesuai kebutuhan daripada kedusunan maupun kampung yang mereka butuhkan. Sahabat desa, alhamdulillah saya bisa kembali ke ruang podcast sehingga saya bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat secara utuh tentunya, bagaimana pengelolaan keuangan desa, bagaimana perencanaan pembangunan desa ke depan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, dan apa yang direncanakan. Tentunya akan kami sampaikan secara utuh, karena kita sama-sama tahu bahwa masyarakat adalah bagian daripada kontrol sosial. Bagaimana masyarakat melakukan pengawasan tentang pengalokasian anggaran yang masuk ke desa. Sahabat desa, bagaimana telah saya sampaikan, penetapan RKP atau yang biasa disebut rencana kerja pemerintah desa yang ditetapkan secara musyawarah di dalam musyawarah rencana pembangunan di bulan November kemarin, bahwa ada berapa puluh kegiatan yang masuk menjadi skala prioritas, baik yang tidak terjawab di tahun 2023 kemudian dibawa menjadi skala prioritas di tahun anggaran 2024, dan apa yang menjadi usulan baru itu masuk di dalam daftar usulan rencana kerja pemerintah desa di tahun 2025. Sahabat desa, bagaimana hari ini saya akan menyampaikan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana peraturan desa nomor 3 tahun 2024 ini atas dasar perubahan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa nomor 7 tahun 2023. Sahabat desa, tentunya di dalam sistem keuangan desa atau biasa disebut Siskudes, ada bagian-bagian yang mungkin masyarakat tidak memahami, meskipun informasi itu sudah tersebar luas baik di media sosial maupun ada banner-banner besar yang ada di aula atau di depan kantor desa itu sendiri. Sahabat desa, perlu diketahui bahwa
Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023 dan nomor 13 tahun 2023 bagaimana dana desa digunakan untuk ketahanan pangan sebesar 20%, kemudian untuk penanganan stunting, pencegahan stunting, dan BLT dana desa. Kemudian bagaimana menghidupkan daripada badan usaha milik desa melalui permodalan. Sahabat desa, pencermatan dan evaluasi RPJM ini bukan tanpa sebab, akan tetapi bagaimana tatanan penyusunan perencanaan ke depan itu agar terjawab di tahun 2025. Bagaimana tahun 2025 adalah akhir dari masa jabatan pemerintah hari ini. Sahabat desa, di dalam anggaran perubahan pendapatan dan belanja desa ada perubahan baik itu pendapatan maupun belanja. Akan saya sampaikan secara utuh. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik dan bisa berkomentar di kolom komentar. Insya Allah kami akan jawab secara transparan. Sahabat desa, perlu diketahui bahwa di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa ada yang biasa disebut pendapatan ya. Pendapatan di sini adalah ada beberapa item. Ada pendapatan asli desa, ada dari hasil usaha, kemudian ada pendapatan transfer, kemudian ada pendapatan lain-lain. Nah, hal itu akan saya jabarkan berapa besaran angka yang ada di dalam pendapatan tersebut. Sahabat desa, pendapatan asli desa yang bersumber dari badan usaha milik desa atau hasil usaha BUMDes itu adalah sebesar semula 4 juta, kemudian menjadi 4 juta, bertambah dan berkurang 0 rupiah. Dan kemudian pendapatan transfer. Nah, di sini harus paham ya. Yang disebut dengan pendapatan transfer itu ada beberapa item. Yang pertama, pendapatan transfer dari APBN yang bersumber dari APBN yang disebut dengan dana desa. Berapa dana desa tahun anggaran 2024? Perlu saya sampaikan. Anggaran dana desa atau dana desa yang bersumber dari APBN untuk tahun anggaran 2024 yaitu pagunya semula 1.052.094.000 ya. Saya ulangi, 1.052.094.000 bertambah dan berkurang 0. Kemudian dari bagi hasil pajak dan retribusi itu adalah sumbernya dari APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah ya. Semula 77.774.464. Kemudian menjadi 77.774.464 rupiah, bertambah berkurang 0. Dan kemudian untuk alokasi dana desa atau yang biasa disebut dengan ADD masih yang bersumber dari APBD. Semula 499.899.800 perak menjadi 496.899.800 perak, bertambah dan berkurang 0 rupiah. Kemudian dari bantuan keuangan provinsi itu semula 130 juta kemudian menjadi 130 juta, bertambah berkurang 0 rupiah. Untuk pendapatan transfer, dan tadi yang saya sebutkan itu untuk pendapatan transfer, baik itu dari pendapatan asli desa maupun dari pendapatan transfer yang bersumber dari APBN maupun APBD, yaitu semula 1.756.264 perak menjadi 1.756.264 perak, bertambah berkurang 0. Nah itu ya. Jadi kalian bisa ulang-ulang, bisa scroll, bisa bolak-balik bagaimana angka yang saya sampaikan tadi bisa utuh sampai kepada masyarakat. Sahabat desa, kemudian jumlah pendapatan untuk
yang ada atau yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa jumlahnya semula 1.767.760.264 perak. Saya ulangi, 1.070.760.264 perak. Bertambah berkurang rupiah. Kemudian belanja. Di dalam belanja ini ada 5 bidang yang harus dibiayai oleh beberapa sumber tadi ya. Yang pertama untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa atau biasa disebut dengan bidang 1. Semula 611.567.012. Jadi saya ulangi, 611.567.012 perak. Kemudian menjadi 588.371.572 bertambah berkurang min 23.195.440. Apa saja untuk bidang 1? Di situ ada penyelenggaraan belanja sietap baik kepala desa maupun perangkat desa. Kemudian penyediaan penghasilan tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat, tunjangan BPD, penghasilan BPD dan operasional BPD dan banyak lagi ya. Kemudian untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa atau biasa yang disebut dengan bidang pembangunan desa ya, atau bidang 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa semula sebesar 858.972.860. Saya ulang, 858.972.860. Kemudian menjadi 831.862.540 perak. Bertambah berkurang menjadi min 27.110.320. Dan kemudian apa saja? Di situ ada bidang penyelenggaraan PAUD, kemudian TPA, TPK, TPQ, madrasah non formal dan lain sebagainya. Kemudian ada bidang subbidang kesehatan, subbidang pendidikan ya. Bagaimana pembangunan tersebut. Kemudian ada subbidang pekerjaan umum, kemudian ada insentif kader, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian bidang 3, bidang pembinaan kemasyarakatan. Ada berapa? Kita simak ya. Angkanya untuk bidang pembinaan kemasyarakatan semula 86.204.400 atau saya ulang ya, 86.204.400 perak. Menjadi 89.209.000 rupiah. Jadi yang kata menjadi itu karena hari ini adalah anggaran perubahan belanja desa tahun anggaran 2024. Jadi sudah berubah ya. Yang asalnya tadi untuk belanja pembinaan atau pembinaan kemasyarakatan ini 86 juta menjadi 89 juta. Sehingga bertambah berkurang menjadi 4.004.000 rupiah. Kemudian lanjut. Bidang pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut bidang 4 ya. Tadi bidang pembinaan, kemudian bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat semula 106.898.840 menjadi 154. Saya ulang, 106.898.840 menjadi 154.000 ya, 154 juta rupiah. Bertambah berkurang 47.101.160. Sahabat desa, kemudian karena saya sampaikan tadi ada bidang 5 yaitu bidang penanggulangan bencana, ada keadaan darurat yaitu subbidang keadaan darurat dan subbidang keadaan mendesak. Untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak sebesar semula 112.502.000 menjadi 101.702.000 bertambah berkurang min 10.800.000 rupiah. Kemudian jumlah belanja tadi
yang 5 bidang tadi ya, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja bidang pembangunan desa, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, belanja bidang pemberdayaan, dan belanja bidang penanggulangan bencana. Kita simpulkan, untuk jumlah belanja semula 1.745.145.112 menjadi 1.075.145.112 bertambah berkurang 10 juta rupiah. Kemudian untuk surplus defisitnya 14.376.848 kemudian menjadi 4.376.848 bertambah berkurang 10 juta rupiah. Kemudian ada pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan, kemudian ada pengeluaran pembiayaan. Nah, bagaimana penerimaan pembiayaan, dari mana sumbernya? Penerimaan pembiayaan itu dari SIOPA tahun sebelumnya. Semula 14.376.848 perak menjadi 14.376.848 perak bertambah berkurang. Nah, kenapa ada SIPA? Karena ada kegiatan yang tidak direalisasikan di tahun anggaran 2023 sehingga menjadi SIPA di tahun anggaran 2024 sebesar 14.376.848 perak. Nah, kemudian pengeluaran pembiayaan untuk tahun anggaran 2024 yaitu penyertaan modal desa. Penyertaan modal desa semula 0, tadinya di dalam rancangan tidak dianggarkan, kemudian menjadi 10 juta dan bertambah berkurang menjadi 10 juta rupiah. Kemudian ada pembiayaan neto 14.376.848 14.376.848 perak menjadi 4.376.848 perak, lebih kurang 10 juta rupiah. Akhirnya sisa lebih kurang daripada pembiayaan anggaran hasil daripada perubahan ini menjadi 0 rupiah. Sahabat desa, angka yang saya sampaikan tadi adalah yang tercantum bagaimana pendapatan transfer, bagaimana besaran pendapatan, bagaimana besaran belanja atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa membiayai 5 bidang yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat sehingga kalian semua bisa mengetahui bagaimana kami bertransparansi, bagaimana kalian menerima informasi yang utuh, dan kalian masih ragu atau masih kurang daripada menyimak apa yang saya sampaikan, kalian bisa datang baik di ruang podcast ini sendiri maupun Anda bisa melihat bagaimana banner terpampang di balai masyarakat desa maupun di kantor desa itu sendiri, atau kalian bisa membuka website kami di http://wangunsari.desa.id. Sahabat desa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan inovasi, memberikan inspirasi buat kalian yang tertarik menjadi perangkat desa, yang tertarik ingin menjadi kepala desa. Kalian bisa maju di tahun 2025 kalau Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 masih saja tidak disahkan oleh DPR RI. Mudah-mudahan ini semua bukan tentang lamanya masa jabatan, tapi bagaimana kita menyampaikan amanat daripada masyarakat secara baik, secara amanah, sehingga menjadi ladang ibadah buat kalian semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fa'azal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdesa.